Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Bapak Ibu sehat hari ini di hari Jumat 12 Februari 2021. Seperti biasa bacaan harian Gereja Toraja menjadi panduan kita. 1 Timotius pasal 1 bacaan hari ini. Sebelum membacanya saya mengajak kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, segala hormat kemuliaan hanya bagimu. Segala kebaikan, kasih sayang, perlindungan, penyertaan, dan terutama pengampunan dosa dalam Tuhan Yesus memberi jaminan kepastian bagi kami keselamatan hidup selama-lamanya. Karena itu layaklah kami bersyukur kepada Tuhan di seluruh hidup kami. Kami akan membaca firman Tuhan, kami mohon Roh Kudus bekerja menolong kami semua agar firman Tuhan menjadi kekuatan, teguran, disiplin, bimbingan, pengajaran bagi kami untuk makin setia dalam iman yang benar kepada Kristus, makin bersyukur senantiasa. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Timotius pasal 1 ayat 12-17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Dari bacaan ini saya beri judul renungan, yang paling berdosalah yang limpah syukurnya. Yang paling berdosalah yang limpah syukurnya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya beri satu contoh. Yang pertama, kalau ada seseorang diberi uang 150.000 karena dia bekerja 1 hari, maka bisa saja ketika ia menerima uang itu dia tidak berterima kasih sama sekali. Dia bisa saja menerimanya dan pergi. Mengapa? Karena itu adalah upah untuk pekerjaannya sepanjang hari. Jadi dia menerima uang, tapi uang itu adalah upahnya bekerja. Ini orang pertama, bisa saja tidak berterima kasih sama sekali dan itu tidak menyalahi aturan. Yang kedua, kalau seseorang tidak bekerja, sama sekali tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa, dan dia mendapat uang 150.000, maka ia bisa senang sekali, ia juga bisa berterima kasih, tapi juga bisa tidak. Pengalaman ini pernah saya alami sendiri.
Saya memberi uang 300.000 kepada si orang anak untuk membayar uang sekolah belasan tahun lalu dan dia tidak bilang apa-apa. Ini orang kedua. Orang ketiga, kalau dia diberi uang bukan hanya 150.000, bukan hanya 1 miliar, ia tidak melakukan apa-apa. Bahkan dia orang jahat. Dia orang yang tidak baik. Tapi dia diberi uang miliaran rupiah. Miliaran rupiah. Apa yang terjadi dengan orang ini, Bapak Ibu Saudara? Dari ketiga orang itu saya yakin orang yang terakhir, dia tidak bekerja, bahkan dia jahat, dia tidak baik, tapi mendapat miliaran rupiah. Maka orang ini pasti akan mendapatkan atau menyatakan syukur yang luar biasa. Akan menyampaikan pujian yang luar biasa. Akan berterima kasih luar biasa. Dan kurang lebih seperti itulah yang dialami oleh Paulus, yang ia sampaikan dalam bacaan kita dalam hubungannya dengan Kristus Yesus. Paulus mengakui di ayat 13 bahwa dia adalah seorang penghujat. Dia adalah penganiaya. Dia adalah orang yang ganas. Ganas kepada pengikut-pengikut Kristus mulai dari Yerusalem. Ia mengejar mereka pengikut Kristus waktu itu. Lalu dia meminta surat kuasa dari imam-imam untuk pergi ke Damsyik, juga mengejar orang Kristen di sana dan membawanya ke Yerusalem. Jadi dia adalah musuh Kristus. Dia adalah penghambat berita Injil sampai kepada orang lain. Dia memusuhi orang Kristen, dia musuh Kristus. Maka dia mengatakan dia paling berdosa. Di antara mereka akulah yang paling berdosa, ayat 15. Jadi dia paling layak dihukum. Paling layak dibinasakan oleh Tuhan. Orang nomor satu yang akan dibinasakan oleh Tuhan karena dia menempatkan diri sebagai musuh Kristus. Menghambat pemberitaan Injil, menganiaya pengikut Kristus. Jadi sangat logis jika Paulus adalah orang yang dihukum, dibinasakan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata tidak seperti itu. Tuhan tidak menghukum dia. Tuhan tidak membinasakan dia. Tuhan menjumpai dia dengan perkara yang luar biasa. Ia dibutakan untuk sejenak saja, 3 hari saja. Kemudian ia melihat kembali. Dan ia diberi iman yang luar biasa, kondisi yang luar biasa untuk menyampaikan Injil Kristus. Jadi, Paulus mengakui dia orang yang paling berdosa. Tapi juga memang ia akui di ayat 13 bahwa semua yang ia lakukan itu karena tanpa pengetahuan di luar iman. Artinya ia tidak mengenal Kristus secara pribadi, personal. Dengan demikian jangan sampai menjadi pembenaran bagi kita bahwa kalau kita jahat, kita akan dikasihani oleh Tuhan. Memang akan demikian halnya. Tapi kalau kita sudah mengenal jalan kebenaran, kita sudah mengetahui Kristus, mengenal Dia, lalu kita pura-pura berbuat jahat untuk mendapatkan pengampunan luar biasa, itu hal yang berbeda. Paulus melakukan itu tanpa pengetahuan. Tapi ketika ia sudah mengetahui yang sebenarnya tentang siapa Kristus, tentang siapa ia, orang yang ia aniaya itu, maka ia tidak berbuat jahat lagi. Ia tidak memusuhi lagi, bahkan ia menjadi hamba Kristus yang setia. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Yesus memang datang mencari manusia berdosa, ayat 15. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, itu benar sekali. Dan karena itu, Paulus merasa tidak layak. Tetapi Tuhan sabar, panjang sabar, ayat 16 dikatakan, membentuk Paulus, datang kepada Paulus, tidak membinasakannya seketika. Dan itu disebut juga di ayat 16 menjadi contoh bagi orang yang percaya kemudian bagi kita sekarang ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan begitu sabar bagi kita, tidak membinasakan kita seketika ketika kita berdosa, ketika kita melawan Dia, ketika kita berontak kepada Dia. Tuhan tidak seketika membinasakan, walaupun Ia sangat gampang, Ia sangat mudah membinasakan kita seketika saja. Ia sabar, Ia memberi waktu kepada kita untuk mengenal Dia lebih baik dari waktu ke waktu, mengenal Dia dari hari ke hari, supaya kita menerima keselamatan daripadanya. Ia tidak menghendaki kita binasa. Ia datang ke dunia agar orang berdosa diselamatkan. Ia datang ke dunia agar semua manusia yang menuju kepada kebinasaan selama-lamanya di lautan api tidak jadi ke sana, tidak dibinasakan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ia datang ke dunia untuk memberi kepastian keselamatan, kehidupan kekal ada di dalam dirinya. Ia datang untuk mencari kita yang berdosa. Karena itu jangan keraskan hati. Sambutlah Dia, dengarkanlah Dia. Kita sudah mengenal Dia. Kita sudah mengetahui Dia. Alkitab sekarang mudah ditemukan. Firman Tuhan mudah ditemukan, didengarkan di mana saja. Jangan keraskan hati. Karena Ia memang datang untuk mencari kita yang berdosa, untuk beroleh kehidupan kekal selama-lamanya. Ia sabar kepada kita, karena Ia masih memberi waktu kehidupan bagi kita, supaya kita mengenalnya, datang, tunduk kepada Dia, menaklukkan diri kepada Dia. Sambutlah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan demikian, kita akan melimpah syukur kepada Dia. Karena kita orang yang patut dibinasakan, tapi diberi hidup selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu besar bagi kami. Terlalu besar untuk diukur. Terlalu berat untuk ditimbang. Luar biasa kasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan makin dialami oleh sesama kami. Mereka menerima keselamatan kehidupan kekal, terjamin dan pasti di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati negara kami, bangsa kami, berkati pemerintah kami, terutama perjuangan melawan COVID melalui vaksinasi dan berbagai upaya yang lain. Sembuhkanlah yang sudah terpapar, hiburkanlah yang berduka. Cukupkanlah kebutuhan sesama kami yang berkekurangan, yang miskin, yang dilanda musibah bencana alam. Peliharalah mereka semua. Dan Tuhan berkati kami masing-masing dalam pekerjaan, usaha, tanggung jawab, pergumulan masalah-masalah yang kami hadapi dari hari ke hari. Biarlah kami makin datang kepada Tuhan, makin berserah kepada Tuhan, makin memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kasihani segenap janda, duda, anak yatim piatu, lindungi mereka semua. Ini doa kami. Kami sampaikan kepada Bapa yang pengasih, di dalam Yesus Kristus yang berkorban untuk keselamatan kami, di dalam tuntunan Roh Kudus bagi gerejanya. Terpujilah Engkau Allah yang Esa, Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.